Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalau semua makan? Makan siang? Belum, Pak. Ya, Pak. Lalu belum. Udah ya. Apa beda manajer sama leader? Yang Anda ketahui. Ada yang tahu? Halo. Kedengaran suara atau enggak? Kedengeran, Pak? Kedengaran. Beda manajer sama leader itu apa ya? Bedanya? Kalau leader itu melakukan inovasi, sedangkan manajer mengelola. Hmm. Walah. Yang lain? Halo. Ini masih lapar yang makan. Jawab, Pak. Jawab, Pak. Makan. Mana nih mukanya? Kalau leader itu, Siapa nih? Tasya. ya Tasya, Pak. Silakan Tasya. Oke, kalau leader itu adalah orang yang mempunyai ide-ide atau menggerakkan suatu organisasi ataupun perusahaan yang membuat serta mengembangkan strategi baru untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Itu kalau leader ya, Pak. Sedangkan kalau manajer itu bergantung pada adanya kontrol dari leader tersebut, Pak. Jadi manajer itu yang mengelola, terus mengembangkan inovasi-inovasi yang diberikan dari leader tersebut. Seperti itu, Pak. Yang lain ada? Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Kalau menurut saya sih perbedaan antara leader dan manajer itu di mana leader itu bertugas sering kita. Suara siapa nih? Anissa, Pak. Anissa apa? Anissa Jelzia. Terus ya. Silakan Anissa. Kalau menurut saya perbedaan antara leader dan manajer itu yang mana telah kita ketahui bahwa leader itu secara umumnya itu bertugas untuk mempengaruhi orang lain, atau yang bisa kita ketahui kalau misalnya dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan, leader itu bertugas untuk mempengaruhi bawahannya atau para karyawan. Nah, sedangkan manajer sendiri kan berasal dari kata manajemen yang bisa kita artikan sebagai seperti menyusun, merencanakan, dan mengatur. Sehingga perbedaannya dengan leader, manajer itu lebih mengatur dan mengkoordinasikan para pekerja ataupun para karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah mereka sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Begitu, Pak.
Jadi intinya kalau manajer itu mengkoordinasikan, sedangkan kalau untuk leader itu lebih ke mempengaruhi. Widya, bisa Widya? Ya, Pak. Bisa. Bedanya Beda apa? manajer dan leader ya, Pak. Kalau manajer itu, kalau yang media tahu, mereka tugasnya memang mengatur perusahaan ataupun sebuah organisasi yang dipimpin mereka. Mereka mengatur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sedangkan leader itu kan seorang pemimpin. Dia harus punya inovasi-inovasi baru yang dimana dalam menjalankan tugasnya dia memang dituntut untuk bisa mengatur dan juga mengatur timnya gitu Pak, dan mengatur timnya dengan menyusun ide-ide baru yang selalu berkembang setiap harinya untuk perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Sekian Pak. Sium. Taruh ya. Ini yang mau close dulu bentar. WhatsApp belum di close. Kalau yang lain? Ada. Jeremy Panjaitan ada nih orangnya nih. Jeremy. Masih saudara sama Luhut Panjaitan itu. Apa ada Jeremy bedanya tuh? Manager sama leader. Kalau menurut saya sih Pak ya, manajer itu benar yang dikatakan Widya tadi Pak. Dia kayak bisa mengatur, pokoknya dia mengatur segala peraturan yang ada di organisasi. Dan kalau leader menurut saya Pak, tambahan dari saya sih ini Pak, dia juga bisa mengatur, tapi menurut saya dia juga mungkin ikut dalam melakukan inilah Pak, melakukan apa ya, pokoknya melakukan yang bisa dilakukan oleh bawahan mungkin Pak kalau leader itu kan, karena dia pemimpin, jadi memberi contoh gitu Pak, menurut saya seperti itu Pak. Kalau leader tuh biasanya bisa bebas ya, formal sama informal. Kalau manajer biasanya formal. Nyambung nggak? Nyambung tidak biasanya? Nyambung nggak? Kalau leader ini bisa informal sama formal. Kalau yang ini cuma formal. Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Ya, nyambung, ya? Pak. Nah, kebaca nggak ini? Kalau nggak baca, ganti dulu background-nya. Ganti dulu lah background-nya. Set background dulu. Kebaca ini? Baca nggak? Kebaca Pak. Baca, Pak. Takutnya nggak kebaca deh.
Tadi belajar apa nih kalian tadi? Nah, kalau apa? Filsafat komunikasi kalau tadi pagi, Pak. Siapa yang ngajar? Iya, Pak. Yang ngajar siapa? Bu Retna. Bu Retna. Baiklah Bu Retna, dosen senior. Mungkinan Bu Retna nanti ya, jadi kapro ini kajur. Kalau pemimpin biasa ngembangkan talenta bawahan atau pengikutnya kalau pemimpin. Kalau manajer kan memelihara hubungan biasa, hubungan pada bawahan. Kalau pemimpin bisa menciptakan talenta pemimpin baru. Kalau manajer ini cuma kasih contoh, meniru gaya dia aja. Meniru kan? Banyak meniru juga manajer. Bisa juga ditiru. Meniru dan ditiru biasanya oleh bawahannya. Kalau pemimpin menumbuhkan kepercayaan, manajer itu mengandalkan kontrol atau pengawasan. Kalau di classroom ini sering kali ini masuk ini. Kalau classroom ya MT ya, manajemen training atau postgraduate program atau officer development program. Biasanya kalau yang di classroom itu ini ya, biasanya kalau yang di classroom penjelasan seperti ini sering kali ada. Dan ada lagi sebenarnya di psikologi dia 4 kuadran itu, tapi nggak saya ambil kemarin tuh waktu di classroom. Nah, orientasinya peluang masa depan kalau pemimpin. Kalau manajer kan hasil biasanya. Contoh kalian jadi manajer kan, manajer di pemasaran misalnya. Kalian kan ada kan kajian komunikasi pemasaran? Bahas itu mata kuliah itu atau enggak? Ada enggak mata kuliah itu? Komunikasi pemasaran. Kalau enggak itu komunikasi bisnis itu biasanya. Pernah nggak? Belajar nggak kalian? Komunikasi pemasaran? Enggak, Pak. Nggak ada mata kuliah itu. Kalau di perusahaan itu pasti pakai itu komunikasi pemasaran tuh. Kalau nggak belajar itu, ya setidaknya kalian belajar tentang konsep pemasaran. Kalau untuk ini bekerja nanti atau komunikasi bisnis, ada nggak tuh mata kuliah komunikasi bisnis? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Sayang banget itu. Itu kalau di apa ya, di pekerjaan itu komunikasi pemasaran tuh vital itu. Malahan judul skripsi itu sering ada itu. Komunikasi pemasaran. Ini konsep manajemen dia pakai ada. Konsep manajemen atau konsep pemasaran. 4P dia tuh. Place, promotion, product. Konsepnya tuh 4P. Kayak gini konsepnya tuh. Kalau di komunikasi politik tuh belajar ini kan, taruh ya. P dia tuh. Istilahnya kan ini kalau di komunikasi politik tuh kayak gini ya. Ada yang gini, place, price, promotion, produk. Ini yang ngajar komunikasi politik kalian siapa? Pak Krisna. Gini dipakai ini konsep Andreas. komunikasi Andreas. Pak Andreas, Pak. Andreas ya? Panca. Pak Anca. Kirain ini ya Pak Krisna ya. Biasanya Pak Krisna tuh ngajar. Kalau Pak Anca sudah tahu saya gimana beliau tuh. Ini kan kalau di bisnis konsepnya kan tuh harga ini. Biasanya harga apa itu.
soal harga. Tempat, sorry, place ini tempat. Sorry. Tempat. Place ini kan harga. Ini kalau kalian bisa pemasaran, bisa kaya kalian. Promosi kan. Produk. Ini sering dipakai di komunikasi politik. Apa nih maksudnya nih? Kan belajar kalian kan? Nah, kalau kalian jadi manajer pemasaran harus tahu konsep ini. Tempatnya strategis atau lokasinya strategis atau enggak, untuk jualan kantornya di mana, tempatnya strategis atau enggak, tempat pergudangannya, tempat infrastruktur bangunannya, harga barang yang ditawarkan, promosinya gimana. Promosi ini orang marketing biasanya. Oh, produknya bersaing atau enggak. Kalau produk di politik kan beda kan orangnya kan. Orang calon kepala daerah atau calon gubernur. Itu kalau di komunikasi politik. Promosinya gimana? Kan ada beda itu. Belajar kan ini kan? Ada nggak nih diajarin? Di komunikasi politik belum? Oh. Belum atau enggak nih? Lupa Pak, semester 1 itu. Belum ya? Ini di komunikasi politik bukunya siapa ya? Zainal Mukarom ya. Warna biru hijau bukunya. Price harga apa yang tawarkan, konsepnya kan, konsep dari politik itu apa. Kalau dia dari sisi politik, kalau sisi dia ini apa tuh untuk penjualan, harga yang tawarkan apakah harga yang murah atau harga yang kompetitif. Ini sebenarnya ini kerjaan orang ini kan. Kerjaan orang komunikasi pemasaran atau komunikasi politik nih. Nah, kalau kalian jadi manajer di bidang ini, pemasaran, harus di konsep ini tahu. Kalau kalian manajer ini ya, bagian pemasaran. Ini intermezzo aja yang ini. Ntar dimasukin bener. Nah, fokus bawahan ini kayak mana nih? Mau diarahin kemana? Kalian tuh lah nanti kalau jadi pemimpin, bawahannya apa yang mau menurut atau dibentuk kayak mana kan? Fokusnya apa? Gimana itu bawahan tuh? Kalau dia manajer ya sistem, struktur. Nah, itulah struktur atau sistem ya, atur. Pernah nggak dengar istilah sistem? Pernah kan? Satu satuan yang saling berhubungan, yang mempunyai tujuan tertentu kan? Itu sistem kan? Banyak itu menurutnya, lupa saya itu ada buku karangan buku Nasikun atau buku apa dia. Tuh ditanya tuh, sistemnya kayak mana? Strukturnya biasanya apa nih struktur? Bagian-bagiannya kan? Sangat berbeda nih kalau pemimpin sama manajer. Kalau pemimpin kan bawahannya kalau belum makan, masa kalian kalau bawahan kalian capean, kalian ada uang tip, nggak kalian kasih kan nggak lucu itu. Ya ajaklah sekali-kali makan. Ajak makan bareng lah. Makan di kantin atau gimana tuh. Tanyain apa ini keluarnya. Kalau manajer enggak dia. Formal bener. Mimpin ini sering inovasi juga. Kalau dia nggak inovasi, nggak punya ide-ide kreatif, susah. Kalau manajer mengelola aja, mengatur. Nah kan kata mengelola kan artinya manage atau mengelola. Itu yang jadi bedanya. Kalau kalian mau mengambil ilmu dari atasan pada saat kalian kerja sama manajer, baik manajer maupun pemimpin, ajak makan bareng. Entah kalian
bayarin makan atau kalian diajaknya makan, tanyain pada saat makan. Nah, pada saat makan itulah kondisi cair, ibaratnya kata orang itu cair. Jadi kita ngambil ilmu atasan atau teman seprofesi pada saat kalian kerja nanti, itu akan muncul dikasihnya tuh kayak tips-tips kayak gitu. Saya seperti itu kemarin, saya tanyain waktu di Jakarta kemarin, dikasihnya kayak wejangan atau apalah ya, trik-trik untuk ngatur bawahan, atur cara ngorder barang, ada estimasi ordernya, cara melobi supplier. Itu kalau kalian nanti kerja di retail atau di ini ya, cara kalian mendapatkan konsumen tuh kan, itu berguna itu. Kalian mau jadi manajer atau pemimpin nih? Ayo, Widya. Menjadi manajer atau pemimpin? Manajer, Pak. Manajer. Kenapa manajer? Apa, Pak? Kenapa mau jadi manajer? Bisa nyuruh pemimpin. Sebenarnya pimpinan juga sih sebenarnya, tapi kan kalau manajer Kalau kan pemimpin formal kan ya. nggak bisa nyuruh manajer, Pak. Apa? Kalau Ya, pemimpin kan nggak bisa nyuruh-nyuruh manajer. kalau yang lain mau jadi pemimpin atau ini? Ya kalau pemimpin kan formal informal ya. Kalau manajer kan formal, biasanya ada SK atau pengangkatan ya. Atau juga surat, pokoknya surat pengangkatan atau SK kata orang tuh ya. Kalian kalau mau jadi manajer, lihat-lihat di perusahaan, ada nggak yang terima Officer Development Program, nggak di Bank BNI, BRI ya? Ada kan? Kalau BNI itu ODP, Mandiri ODP, kalau BRI itu program pengembangan staf, itu sama aja. Ada yang namanya manajemen development program untuk yang program calon pemimpin masa depan atau manajer. Nah, itu kalian sering lihat website bank-bank itu kalau mau jadi yang kayak gini. Nah, banyak itu. Tapi kalau kalian jadi manajer atau supervisor di range market, oh baik, lumayan gede juga gajinya. Retail berkelas itu, punya Amerika itu. Setelah suatu saat pengen juga sih kembali lagi kerja di situ, di retail. Sampai sini paham tidak ini? Beda ini. Paham ya? Paham, Pak. Kalau yang ini konsepnya aja nih. Kalau dibawa politik, apa ini? Konsep 4P nih. Ini kalau kalian jadi bagian pemasaran ya. Ini pegawai kerja di bagian pemasaran kayak gini harus baik politik maupun ini ya, politik ataupun juga bisnis. Konsep ini dipakai. Ini ada nih di bukunya tuh ada di buku Jainal Mukarom untuk komunikasi politik. Kalau di bisnisnya juga ada kayak gini. Di khusus pemasaran politik kata orang tuh. Bagian pemasaran politik. Ini dipelajari di ini ya di komunikasi politik. Nggak banyak hari ini ya. Beda bos sama leader apa? Bos sama leader. Bos sama leader apa bedanya? Mau jadi bos atau leader?
Ayo. Senyum-senyum aja tuh Tasya tuh. Kenapa Tasya? Mau jadi bos atau leader? Jadi leader, we, Pak. Mau jadi leader. Kalau bos tuh kurang aman, Cak, itu, Pak. Kurang aman. Apa? Ya, karena banyak stereotype. Kalau bos itu cuman bisa nyuruh-nyuruh, terus nggak ada hati lah, bla bla bla. Pokoknya banyak makna yang negatif dari kata bos dibanding dengan leader. Yang Tahu lain? Tasya ya, Pak? Iya, Tasya. Oke. Yang lain? Ada? Leader, Pak. Leader. Kenapa leader? Karena kalau misalnya leader itu tuh dia menaungi gitu sama yang di bawah-bawahannya. Jadi leader itu juga ikut berpartisipasi gitu. Sementara kalau bos itu biasanya dia tuh cuma nyuruh dan juga memerintah. Itulah beda kalau bos sama leader di situ sih, Pak. Kalau misalnya leader sih kayak lebih bisa mengerjakan dari titik nol gitu, sama-sama dengan anggota-anggota kelompoknya. Nah, kalau misalnya bos itu biasanya lebih sering nyuruh dan juga memerintah, tapi dia nggak ikut kerja gitu, Pak. Gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa nih diam? Hujan di situ? Di situ hujan? Iya, hujan, Pak. Salsabila? Gimana Salsabila? Saya pilih jadi leader, Pak. Leader. Bedanya apa leader sama ini? Bos? Kalau yang paling ketara itu kalau leader cuma bisa mengandalkan perintahnya saja. Kalau leader itu seperti mempengaruhi atau memotivasi. Terus kalau bos hanya fokus pada hasil atau hasil dari tujuannya. Tapi kalau leader fokusnya pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Ini jujur temannya nih. Kalau banyak duit enakan jadi bos, Pak kayaknya. Ini ya. Sebenarnya masih ada sih sebenarnya slide-nya. Lupa kayak kehapus ada. Ini paling. Kalau bos biasanya komunikasinya satu arah. Kalau bos biasanya. Kalau pemimpin kan dua arah dia. Kenapa dibilang dua arah satu arah nih? Bos. Karena kalau izin menjawab, Pak. Nah. Karena kalau bos itu kan dia hanya menyampaikan sesuatu itu langsung ke orang yang dia tuju. Misalkan dia hanya menyampaikan ke manajer. Nah, berarti dia cuma satu arah karena manajernya nggak bisa bantah karena bos itu kan suka memerintah atau apa yang diperintah pasti akan dijalankan. Karena yang dia perintah ya pasti sesuai dengan job desk dari dari orang yang dia perintah. Sedangkan pemimpin itu kan sebagai orang yang memimpin, dia ngasih sesuatu tapi perlunya timbal balik dari si anggotanya. Kayak anggotanya pasti ngasih saran juga segala macam ke pemimpinnya. Jadi terjadinya komunikasi dua arah. Dua arah. Terima kasih, Pak. Sama. Kalau bos kan cuma nyuruh doang, makanya satu arah. Kalau pemimpin kan dua arah. Dia kadang nyuruh sama juga ngasih arahan. Tanya dulu ke anak buah atau bawahannya kan. Itu ditanya. Kalau orang emang bilang itu kan anak kapak kata orang.
anak buah kan atau bawahan. Nah, pemimpin selalu berkata untuk kita. Kalau bos selalu berkata untuk kayak saya. Kenapa seperti itu? Ayo. Ada lagi sama satu slide sebenarnya. Nanti ada slide satunya. Sifat pemimpin kan. Ayo, kenapa nih pemimpin selalu berkata untuk kita. Kalau bos untuk saya. Kenapa nih? Ayo. Kenapa nih? Pemimpin selalu berkata untuk kita. Bos berkata untuk saya. Kok mana Depi Hana nih? Depi Hana Alfikri nih. Depi ada? Ada Pak. Ada Pak. Pi, kenapa ini Pi? Pemimpin selalu berkata untuk kita, sedangkan bos berkata untuk saya. Oh, kenapa ya? Karena pemimpin itu sifatnya lebih mengayomi Pak, dan lebih mengandalkan apa ya? Mungkin lebih menghargai proses dan berproses bersama-sama. Sedangkan bos itu lebih tangan besi dan tujuan akhirnya itu adalah hasil, bukan berproses bersama-sama. Makanya dia itu lebih apa kehendak dia itu harus tercapai. Makanya untuk saya terus katanya. Ada yang lain? Apakah benar ini yang dia bilang DP ini? Benar nggak ya? Yang bilang DP deh. Kalau bos kan dia kayak gini. Kalau segala prestasi kan pasti berkata untuk saya kalau ini kan. Kalau dia berhasil. Ya enggak? Kalau dia berhasil pasti bilang itu kerja saya itu. Ya kan? Kalau pemimpin kan enggak, yang kerja kan sama-sama. Nah, dia kata pun dapat insentif pun dibagiinnya karena tim kan kerja. Kalau bos kan enggak. Ada tipe bos di perusahaan tuh. Saat kalian kerja nanti, ada yang tipe pemimpin, bos dan pemimpin itu pasti ada itu tipenya tuh. Ada tipe birokrat. Birokrat tadi kayak agak mirip dengan bos. Hujan situ. Hujan nggak tempat kalian? Hujan, Pak. Hujan. Ntar aja lah ya, stop ini. Apa tuh? Sifat pemimpin atau syarat pemimpinnya. Di minggu selanjutnya. Ntar kita ambil contoh kasus ya sudah. Hujan ya. Dari lintang. Pemimpin selalu membangunkan orang lain untuk maju. Kalau bos kan gunakan orang lain. Kenapa seperti ini?